Sampai kata-kata itu saya pegang sampai sekarang enggak. Saya diginikan, Van, ikut pramuka itu ibaratnya tubuh kita. Dan Novan ini sudah punya badan, nggak eman nggak cari tangan sama kepala. Bu, saya siap ikut kegiatan pramuka. Tapi di situ saya nggak dinotis, jadi nggak dipilih, Kak. Oh, tapi menawarkan diri atau tidak dipilih? Saya menawarkan diri. Bu, saya mau ikut, tapi saya nggak dipilih. Di situ saya nggak putus asa. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat hebat di rumah, kita kembali bertemu dengan saya, Sok Hebat. Kali ini saya akan bersama tamu saya. Kalau saya yang Sok Hebat, kalau tamu saya adalah sobat kerabat hebat dalam bidangnya. Mungkin dari tampilannya aja sobat sudah tahu, sobat di rumah, beliau ini apa. Nah, jadi bidang apa, jadi seperti itu. Monggo Kak Novan ya, saya panggil Kak Novan karena sesuai dengan seragamnya ya. Jadi saya panggil Kak Novan. Di maskernya bisa dilepas dulu, Kak. Ya, karena kita sudah melalui protokol kesehatan. Boleh diperkenalkan dulu Kak Novan. Novan siapa, mungkin sobat dan kerabat di rumah biar tahu. Ya, perkenalkan, nama saya Novan Wahyudi Rizky, bisa dipanggil Kak Novan. Saya kenal Kak Novan ini ya dilihat dari seragamnya pramuka. Karena dulu saat saya diberi amanah menjadi pembina pramuka, Kak Novan ini kelihatannya dari awal motivasi untuk belajarnya itu tinggi, saya lihat. Coba diceritakan Kak Novan untuk perjalanan di pramuka awalnya itu kok sampai tertarik dengan pramuka itu seperti apa? Iya, Kak, awalnya jadi di situ teman-teman saya yang sudah lulus duluan terus melanjutkan di SD, pertama kali itu kalau nggak salah hari Jumat pada saat itu mereka pakai baju pramuka warnanya coklat, pakai hasduk, kan seragamnya baru semua, Kak. Dari situ saya, apa sih itu? Itu masih TK. Setelah itu saya lulus, saya lanjut ke SD. Pada saat kelas 3, saya kelas 3, jadi sudah 4 tahun di SD itu, ada kegiatan pramuka pada saat itu, Kak, di SD itu, se-Kecamatan Ponyokusumo, atau se-Kuarti Ranting Ponyokusumo. Ya, giat pramuka se-kecamatan. Ya, giat pramuka. Iya. Pada saat itu saya tahu ada kegiatan pramuka, mau ada kegiatan pramuka. Akhirnya pada saat itu, saya beli bed di Kopses ya, mungkin koperasi sekolah kecil gitu, karena bed saya nggak lengkap, kayak wasumnya nggak ada, kabupaten malahnya, ya itu nggak ada gitu, mungkin cuma tanda pelantikan saja. Akhirnya saya beli, saya pasang hari itu juga, Kak. Pokoknya saya pasang gitu, saya menghadap, Kak, Bu, saya siap ikut kegiatan pramuka. Tapi di situ saya nggak dinotis, jadi nggak dipilih, Kak. Oh, tapi menawarkan diri atau tidak dipilih? Saya menawarkan diri, Bu, saya mau ikut, tapi saya nggak dipilih. Di situ saya nggak putus asa. Setelah itu jeda berapa tahun nggak ada kegiatan sama sekali. Pada saat saya kelas 6 SD, kelas 5, kelas 6 sama kelas 4 itu dipilih anaknya. Dilihatlah mungkin anak-anak yang tanggap. Saya nggak tahu kalau itu mau pemilihan untuk Jambore Ranting. Saya mengajukan diri lagi. Bu, saya siap. Mungkin dilihat dari fisik saya sudah gemuk. Iya. Oh, kuat ini. Akhirnya saya diikutkan. Setelah dikumpulkan adalah 10 anak pada saat itu. Ternyata itu adalah calon peserta untuk Jambore Ranting. Di situ pertama kali saya dikenalkan pramuka. Akhirnya dilakukan latihan setiap pulang sekolah. 2 minggu sebelum kegiatan dimulai Jambore Rantingnya, saya sudah packing. Saat itu. Jadi pakaian, sudah mempersiapkan pakaiannya. Sudah rapi di tas itu. Sampai setiap hari, setiap pulang sekolah, padahal acaranya kurang 2 minggu, itu saya lihat susunannya, sudah rapi. Kalau ada yang maksudnya saya tinggal terus mungkin kegeser atau apa, saya betulkan lagi posisinya. Pokoknya sudah rapi 2 minggu sebelum berangkat. Akhirnya saya berangkat. Di situ pertama kali saya mengenal jelajah Medan.
Oh, jelajah itu jalan-jalan, ternyata di situ meskipun perjalanan jauh, saya nggak pernah jalan jauh, tapi suka nggak? Nggak yang ngeluh, aduh panas, apa namanya itu, kok makannya gini-gini, itu nggak sama sekali. Jadi saya selama 3 hari 2 malam itu sangat-sangat enjoy kegiatan itu. Karena suka itu ya? Karena suka awalnya, karena penasaran apa sih pramuka. Itu cerita saya di SD, terus saya lulus, masuklah SMP ketemu dengan Kak Robi. Iya. Ini salah satu orang yang mendidik saya bisa sampai seperti ini. Kenapa? Karena dari tangan beliau saya bisa dikasih percaya. Oh ini loh ada anak yang mungkin dilihatnya semangat di pramuka. Akhirnya saya terus diarahkan. Bahkan sampai saya kuliah pun saya selalu komunikasi dengan Kak Robi. Kak saya mau ikut Racana. Kak saya mau ikut Ambalan dan lain sebagainya, itu saya selalu konsultasi dengan Kak Robi. Iya, Kak Novan ini pertama saya lihat waktu SMP, memang saya tidak melihat kemampuannya dulu, tapi saya lihat itu dari Kak Novan kalau setiap ada kegiatan latihan, beliau kayak sepertinya ingin ikut gitu loh, ingin ikut, penasaran. Berarti saya lihat itu motivasi belajarnya tinggi. Karena kalau menurut saya kemampuan itu istilahnya materi bisa dipelajari 1 jam 2 jam. Tapi bagaimana kemauan dulu sehingga motivasinya itu tinggi, senang. Seperti waktu SD kan Kak Novan senangnya, senang dulu. Sehingga meskipun capek nggak terasa. Jadi itu. Lah terus waktu di SMP itu apa yang dirasakan? Kalau di SMP itu, kalau dulu di SD nggak tahu pramuka itu apa, terus ikut kegiatannya, baru menarik ya. Di SMP saya lebih menarik lagi Kak, karena dikenalkan dengan Kak Robi ini, ternyata di pramuka itu ada sandi. Saya paling suka dengan sandi. Terus ada juga teks pram atau materi kepramukaan. Itu saya sangat suka Kak. Saya dulu ingat juga pertama kali kegiatan itu setelah persami siswa baru, terus Kak Robi ini mengadakan persami khusus regu inti pada saat itu. Ya. Nah, saya dicampurkan satu regu itu ada kelas 8 sama kelas 7. Saya ingat sekali pertama kali itu ada beberapa regu, 2 regu putra, 2 regu putri. Terus sama Kak Robi itu dikasih pertanyaan pada saat itu. Siapa yang bisa menyebutkan nama Kamabida Jawa Timur pada saat itu? Padahal saya nggak tahu Kamabida itu apa. Masih ingat pertanyaannya? Saya ingat Kak, dari situ akhirnya saya, oh itu, saya nggak tahu itu Kamabida itu apa Kak. Saya langsung angkat tangan. Nggak ada yang lainnya, padahal ada kakak senior ya kelas 8. Saya angkat tangan, langsung saya nyebut Kak Imam Utomo. Pada saat itu saya ingat Kak Imam Utomo. Ternyata betul, dan regu saya adalah regu pertama yang bisa jalan. Dari situ saya motivasi, oh ternyata benar jawabanku. Padahal saya nggak tahu Kamabida itu apa, Kakwarga itu apa, itu belum tahu. Dari situ saya suka gali. Padahal spontan aja itu. Iya, spontan. Cuma nebak-nebak ternyata betul. Wah, akhirnya kan kayak diapresiasi sama Kak Robi. Di situ semakin menarik. Iya, ya seperti itulah. Kadang banyak dari teman-teman kita di luar sana melihat pramuka itu hanya tepuk tangan saja, betul, tepuk tangan, terus kemudian nyanyi-nyanyi. Padahal di balik itu semua banyak hal-hal yang kita dapatkan, pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Nah, menurut Kak Novan, apa yang membuat Kak Novan itu yakin banget dengan pramuka sehingga ikuti kegiatan-kegiatan demi kegiatan? Apa yang membuat Kak Novan yakin banget dengan di hatinya Kak Novan itu? Kalau menurut saya gini Kak ya, mungkin nggak bisa kita rasakan pada saat itu, tapi terasanya pada saat saya seperti ini di dunia kerja. Apa-apa yang kita kerjakan itu langsung dari hati. Saya di dalam pramuka itu sangat-sangat banyak sekali pelajaran hidup yang bisa saya petik pada saat ini. Mungkin kalau dulu kita panas-panasan, terus jalan-jalan medan capek-capekan, tapi itu semua ada pelajaran di baliknya. Jadi tidak bisa kita ngomong pada saat itu. Tapi pada saat ini yang sekarang saya rasakan, saya mentalnya sampai sekarang ini seperti ini itu ya karena pramuka. Bisa dikatakanlah saya kehidupannya cukup, berkecukupan. Alhamdulillah. Nah, pada saat itu kalau saya tidak ketemu dengan pramuka, mungkin saya sekarang nggak bisa sampai kuliah, sampai lulus enggak. Mungkin saya sudah jadi anak manja. Putus dari sekolah itu nggak penting lah. Terus akhirnya mungkin sekarang sudah punya anak, nikah. Tapi pendidikan nomor sekian.
dari situ saya dididik di pramuka. Ternyata pendidikan itu penting, Kak. Mungkin bisa dikatakan saya mungkin pergaulannya juga bisa dikatakan bisa ke negatif karena saya setidaknya kan kecukupan ya, Kak, ya. Maksudnya butuh uang ada gitu. Bisa disalahgunakan. Tapi karena pramuka kegiatannya positif, diarahkan ke lebih positif. Terus kan tadi ibunya Kak Novan ini mensupport. Nah, biasanya kan dari teman-teman kita yang di luar, yang sekolah, SMA, SMP, itu kebanyakan kan sama orang tuanya, jangan ikut pramuka, nanti capek dan sebagainya. Pramuka disuruh merayap, disuruh panjat-panjat dan sebagainya, nanti kamu capek dengan kondisinya, fisiknya enggak kuat dan sebagainya. Lah itu apa pernah dialami sama Kak Novan? Pernah, Kak. Pernah, Kak. Itu gini. Saya sering juga mendapatkan hal seperti itu, terutama dari nenek saya, karena kan saya tinggal mulai kecil dari sama nenek. Iya. Gitu. Nenek saya itu lapor saya pramukaan, gak kesel lah. Oh, lapor saya pramukaan, seperti itu terus. Tapi di situ saya sudah berani, sudah bisa menjelaskan ke nenek saya, ke keluarga saya, pramuka itu kayak gini loh. Nggak yang hanya mungkin hanya panas-panasan saja, hanya jalan saja. Tapi saya menjelaskannya juga dengan perilaku saya di rumah. Mungkin perilaku saya sudah nggak manja, kemana-mana berani. Saya dulu adalah anak yang bisa dikatakan leceh, takut kepada hantu lah apalah gitu. Tapi semenjak dari SMP ikut pramuka itu saya ke dapur sendirian malam, terus ke kamar mandi, itu saya sudah mulai berani. Mungkin dari situ orang tua tahu, oh ternyata ada perubahan yang setelah ikut pramuka. Setelah ikut pramuka itu ada perubahan. Tapi tetap nenek saya sampai saya kuliah itu gak kesel lah melok pramuka, sebenarnya tetap gitu. Cuma ya gimana lagi, jiwanya di situ. Iya, saya dulu juga menekankan kepada adik-adik itu bahwa kalau memang sama orang tua tidak boleh, tunjukkan hasil yang terbaik di pramuka, ya kan? Ya, betul, Pak. Ikuti, tapi tunjukkan kamu ikut pramuka itu misalnya prestasi di sekolah bagus, atau ada perubahan dari sikap itu lebih baik, atau perubahan-perubahan yang lain, itu tunjukkan sama orang tua, insya Allah orang tua akan menyetujui. Ya. Tapi kadang-kadang kan adik-adik atau anak-anak yang ikut pramuka itu ikut pramuka, izin orang tua ikut pramuka, tapi nyatanya tidak ke kegiatan, terus jalan ke yang lain. Jadi seperti itu. Kak Novan sudah membuktikan bahwa tadi itu ya itu dibuktikan dengan sampai sekarang hasilnya dari pramuka seperti ini. Nah, itu Kak Novan ya. Kak Novan kan sudah pengalaman seperti itu yang diceritakan mulai dari SD, SMP dulu ini, belum kan. Nah, itu tingkatan apa saja selama SD sama SMP itu yang didapatkan sama Kak Novan? Istilahnya apa ya, kalau di pramuka itu kita ada SKU-nya, apakah sudah sampai ramu rakit terap atau tanda apa saja yang sudah didapatkan? Nah, itu Kak, itu ada pengalaman lucu. Mungkin kalau ingat Kak Robi dulu, saya juga di SD itu tidak dikenalkan dengan TKU, TKK ataupun SKU. SKK itu tidak dikenalkan karena memang singkat waktunya, hanya beberapa bulan sebelum saya lulus. Saya dalami di SMP. Pada saat itu Kak Robi itu menjelaskan atau menerangkan bahwa di pramuka itu ada SKU. Kalau sudah nempuh SKU itu dapatnya TKK. TKU, dapatnya TKU. Terus ada juga SKK. Terus nanti dapatnya TKK. Seperti itu. Lah saya itu punya baju pramuka karena saya suka pramuka, itu 2 setel. 2 setel. Saya sampai beli SKU itu 2 buku. Terus saya nempuh ke Kak Robi, Kak, saya siap menempuh. Tapi sebelumnya saya sudah menghafalkan Dasadharma, Trisatya. Karena poin pertama itu kalau nggak salah saya ingatnya dulu SKU yang dulu itu Dasadharma, Trisatya. Ya, Trisatya. Saya nempuh di Kak Robi, saya kasihkan buku 2. Terus Kak Robi tanya, loh Van, kok kenapa bukunya ada 2? Saya dengan polosnya menjawab, karena seragam saya 2, Kak. Di situ saya ditertawai oleh Kak Robi, terus ditertawai oleh kakak-kakak senior kelas 9 dan kelas 8 pada saat itu. Terus saya dijelaskan sama Kak Robi, kalau seragamnya 1 ya cukup 1 aja. Kalau seragamnya itu banyak, ya SKU-nya cukup 1 saja. Juga. Oh, dari situ akhirnya SKU saya tadi saya beri, yang satunya saya berikan ke teman saya yang belum punya. Di situ pertama kali saya dapat di situ nempuh 1 buku sampai kalau nggak salah sebelum saya naik kelas 8, Kak. Ya. Ada
Sebelum naik kelas perkemahan duluan, ya, ya. perkemahan pelantikan, namanya perkemahan pelantikan TKU. Itu saya mendapatkan ini yang satu, mungkin ini ya, Lengkap. ini tanda kamu pada saat itu ya Kak. Berarti ini dikoleksi sama Kak Novan ini? Saya koleksi Kak, saya koleksi. Ini khusus untuk TKU saya yang sudah pernah saya. Ramu rakit terap ya, Ya. lengkap berarti. Yang waktu di SMP Kak Novan sudah ramu rakit terap. Ya. Nah, kadang ada yang cuma ramu saja, rakit saja, tidak diteruskan. Ya, jadi itu mungkin adik-adik yang masih SMP atau yang masih SD, coba ini ya dipenuhi ramu rakit terap. Dan kalau kita dulu Van ya, Kak Novan ya, kita dulu waktu di Pramuka tidak tidak membuat tanda ini hanya formalitas, tapi membuat penempuan tanda ini benar-benar ditempuh melalui SKU ya, benar-benar ditempuh. Jadi tidak seperti yang ada yang pernah kita lihat itu tandanya banyak, tapi tidak pernah nempuh, cuma hanya kemah semalam. Nah itu ada, cuma kemah semalam kemudian dapat tanda-tanda macam-macam ya, langsung dipasang semua di bajunya. Nah kalau kita dulu di waktu itu ya kita tekankan kepada adik-adik bahwa di Pramuka itu memang benar-benar melalui prosesnya. Kalau tidak lulus ya tidak lulus, ngulang lagi ya. Ya betul. Ngulang lagi. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk yang di SMA ini belum diceritakan sama Kak Novan pengalamannya. Kenapa kok langsung lanjut ke SMA di Ambalan ya namanya? Kenapa? Kadang kan ada anak-anak yang lanjut di SMA padahal sudah Garuda, ramu rakit terap lengkap, terus kemudian ada yang Dewan Galang. Tapi waktu SMA dia pindah, ya, dia tidak dilanjutkan pramukanya, tidak dilanjutkan di Ambalan. Untuk Kak Novan, apa yang menjadi keinginan atau motivasi Kak Novan sehingga lanjut di Ambalan Wisnuwardana? Pada saat itu merupakan ambalan tertua di Kabupaten Malang sampai detik ini. Karena umurnya kalau nggak salah sekarang itu tahun ini itu 44 tahun. 44 tahun. Ya, 44 tahun. Bisa dikatakan ambalan tertua di Kabupaten Malang. Nah, pada saat itu juga saya kelas 3 SMP pada saat itu. Mau UNAS pada saat itu, masih ada ujian nasional. Kebetulan di Ambalan Wisnuwardana Narasingamukti yang akan didiklat atau yang akan dijurit itu ternyata anggotanya cuma satu Kak. Narasingamukti saja. Jadi kelas 10-nya itu cuma satu orang Narasingamukti aja. Sedangkan Wisnuwardananya nggak ada anggota. Angkatan berapa itu? Angkatan 30. Angkatan 30. Angkatan ke-30. Itu nggak ada cowoknya karena cowoknya bisa dikatakan protol atau berhenti di tengah jalan seperti itu. Ambalan Wisnuwardana Narasingamukti sampai kata-kata itu saya pegang sampai sekarang enggak. Saya diginikan sama Kak Robi pada saat itu. Van, ikut pramuka itu ibaratnya tubuh kita. Iya, betul. Saya masih ingat tubuh kita. Kaki itu diibaratkan siaga. Siaga. Badan kita itu penggalang. Tangan kita itu penegak. Kepala kita itu pandega. Lah Novan sekarang sudah punya. Dulu ikut enggak siaga? Karena di sekolah saya di SD enggak ada siaga. Enggak Kak, saya langsung ikutnya penggalang. Otomatis saya punya badan, sudah nggak punya kaki. Seolah-olah sudah nggak punya kaki. Dan Novan ini sudah punya badan. Nggak eman nggak cari tangan sama kepala. Saya langsung di situ langsung keketuk hati saya. Oh iya, masa saya nggak lanjut sih? Saya nggak tahu penegak itu bagaimana kegiatannya, itu saya nggak tahu. Akhirnya ya wes Kak saya ikut. Cuma syaratnya satu Van, karena Novan ini masih kelas 3 SMP, karena ambalan teritorial itu masih terbuka jadi untuk dari sekolah lain bisa ikut pada saat itu. Syaratnya satu, harus sudah penggalang terap. Saya ingat, padahal saya itu dulu dibina oleh Kak Robi itu hanya 1 tahun di kelas 7 saja. Karena kelas 8-nya dan kelas 9-nya itu Kak Robi sudah tidak diamanati sebagai pembina pramuka Kak ya. Cuma masih ada di SMP tersebut. Jadi itu tadi cerita atau perjalanan waktu SMA Kak Novan untuk menempuh Bantara ini. Jadi di Ambalan Wisnuwardana. Kak Novan termotivasi untuk terus melanjutkan, tidak hanya putus di Penggalang saja, tapi dilanjutkan di SMA di Ambalan.
Kebetulan di situ saya pertama kali itu karena angkatan 30 ini kan cuma satu orang kan. Iya. Akhirnya berarti Novan angkatan 30. Iya, saya angkatan 30. Tapi teman-teman saya yang seangkatan di SMA itu masuknya ke angkatan 31. Karena angkatan 30 cuma 2 orang. Akhirnya angkatan 31 inilah diambil juga menjadi Dewan Ambalan. Pada saat itu angkatan ya 30. angkatan 30 juga mengatasnamakan 30. Jadi 2 masa jabatan, Kak. Seperti itu. Oh, 2 masa ya, jabatan. 2 masa jabatan. Pada saat atas nama Dewan Ambalan angkatan 30 itu saya menjabat sebagai Kerani. Kerani. Ya, Kerani itu sekretaris. Sekretaris ya. Nah, di situ saya berusaha mengetahui administrasi persuratan, proposal dan lain sebagainya. Oh, belajarnya di situ banyak Sangat-sangat belajar. belajar. Sangat-sangat belajar bagaimana nulis proposal yang bagus, membuat surat yang bagus, terus penomoran. Sering ditolak proposalnya bagaimana? Sering kan? Sering. Revisi sama wakil kesiswaan pada saat itu. Oh, ini nggak bisa ini. Itu juga sering, Kak, karena memang tanggung jawabnya ke Kerani ya pada saat itu. Berarti dengan revisi, dengan ditolak, dengan apapun itu sebagai pengalaman ya? Iya, betul. Sebagai pengalaman, oh ternyata harus seperti ini, harus diperbaiki. Bukan malah kita lemah atau istilahnya menyerah gitu. Jadi nilainya di situ ya, pelajarannya sangat pelajaran sampai sekarang ini, Kak. Ya, jadi mungkin sobat hebat di rumah tahu ya, ada pramuka yang mungkin pakai seragam pramuka lengkap terus tandanya macam-macam. Nah, itu ya ada juga seperti itu, ada yang tandanya hanya sederhana tapi beliau itu sangat pramuka banget ya. Jadi tidak bisa dinilai dari tandanya ya. Jadi ada yang ikuti kegiatan banyak sekali terus tandanya macam ada. Ya, jadi ada yang tanpa tanda tapi dia juga giat. Jadi macam-macam. Jadi maka dari itu mungkin dari adik-adik yang SD, SMP, SMA ya tetap di pramuka. Jadi pengalaman pramuka sangat bagus sekali. Nah, dengar-dengar atau saya pernah tahu Kak Novan itu waktu kuliah ya. Waktu kuliah di Racana terus kemudian kayak skripsi atau tugas akhirnya atau itu kayaknya temanya juga pramuka. Ya, betul, Kak. Temanya pramuka pada saat itu tuh skripsi saya karena saya jurusannya S1 Pendidikan Tata Boga di UM. S1 Pendidikan Tata Boga. Ya. Karena saya suka masak. Lah, kenapa di kuliah ini saya ngambil Tata Boga? Itu juga hubungannya dengan pramuka. Saya daftar pada saat itu di SMPTN. SMPTN saya nggak lolos, Kak. Nggak lolos. Di SMPTN. Iya, SMPTN yang pakai nilai rapot itu saya nggak lolos. Saya nggak lolos, saya nggak kuliah nggak. Tapi saya berjuang lagi di Mandiri Prestasi karena saya tadi sudah mendapatkan banyak sertifikat di pramuka. Ya, namanya Mandiri Prestasi karena kita bisa jalur prestasi pada saat itu. Di UM untuk S1 itu minimal juara 1 atau 2 tingkat Jawa Timur. Bisa ikut seleksi Mandiri Prestasi. Saya di situ akhirnya daftar di Mandiri Prestasi, Kak. Ada pada saat itu kita berlima, teman-teman saya yang di Ambalan semua. Ada Lisa, ada Ayu Lestari, ada Kitamia Azemia, ada saya dan yang satunya adalah Yusron. Jadi 5 orang ini daftar Mandiri Prestasi di UM, ngambil jurusan beda-beda. Sama-sama pramukanya. Sama pramuka semua, sama Ambalan dan mempunyai sertifikat yang punya juara lah, Kak. Ya. Akhirnya dari 5 orang ini 4 orang keterima, Kak, lolos. Setelah itu seleksi wawancara dan lain sebagainya kita lolos dengan jurusan yang berbeda. Ada saya di Tata Boga, ada Ayu Lestari di PGSD, sekolah dasar. Ada Kitamia Azemia di ilmu kesehatan masyarakat. Ada Yusron ini keterima di teknik mesin. Itu awalnya, Kak. Jadi saya ketulungnya juga pramuka. Berarti sertifikat yang dipakai sertifikat dari pramuka. Betul. Nah, jadi pramuka ternyata ada hasilnya. Ya. Apa yang dikatakan Kak Novan tadi, hasilnya bukan pada saat mengikuti itu, tapi nantinya yang akan kita tahu. Terus karena tugas akhir ya, Kak ya. Jadi pada saat itu S1 Pendidikan Tata Boga itu pada saat saya masa skripsi, Kak. Pada saat konsultasi pertama kali judul, itu saya ditantang sama dosen saya. Novan, kamu kan aktivis pramuka ya? Iya, Bu. Saya mau pramuka itu masuk di skripsi kamu. Wah, saya langsung, hah? Keren. Gimana ya, Bu? Ya, saya di situ udah ngomong, Bu, enggak bisa, Bu. Gimana enggak? Terus saya cuma ngomong, iya, Bu, siap.
ternyata apa ya hubungannya dengan pramuka dengan Tata Boga. Ya, Tata Boga. Berarti menghubungkan antara Tata Ya, Boga dengan pramuka tadi ya, untuk menemukan judulnya apa? itu. Iya, judulnya. Yang korelasinya yang ada. Di situ saya cari selama 1 bulan, ketemulah. Ternyata di pramuka itu saya ingat ada namanya TKK, tanda kecakapan khusus. Memasak. Jadi, ya memasak, juru masak pada saat itu. Masak. Saya mengajukan pada saat itu adalah pengembangan modul syarat kecakapan khusus atau SKK juru masak tingkat berwa untuk pramuka penegak. Jadi selama saya berkegiatan di pramuka penegak itu enggak ada namanya buku acuan bagaimana caranya memperoleh SKK. Iya. Jadi karena SKK itu materinya adalah materi non kepramukaan Kak. Jadi kayak juru masak, terus ada lagi menjahit, terus azan, kira dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Bahkan sampai peternak kelinci dan lain sebagainya itu ada. Akhirnya saya ngambilnya di juru masak itu, Kak. Saya korelasikan, saya membuat buku. Jadi anak-anak yang ini buku saya. Nah, ini buku saya. Namanya adalah modul SKK juru masak tingkat purwa untuk pramuka penegak. Di dalam buku ini atau modul ini itu sudah ada materinya, sudah materi lengkap, ada resep-resepnya juga, ada juga syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi sudah ada kolom syarat-syaratnya apa saja untuk mendapatkan TKK tadi itu. TKK juru masak tingkat purwa. Saya membuat buku ini untuk judul skripsi saya. Buku ini pun sudah melalui ahli bahasa, ahli media pembelajaran, dan ahli materi. Jadi materi di dalamnya itu juga sudah melalui verifikasi ahli materi dari Tata Boga, juga ahli materi kepramukaan pada saat itu. Jadi ahli bahasanya sudah dicek, diperbaiki juga. Terus dari segi media pembelajaran sudah juga dikatakan layak sebagai buku untuk pembelajaran. Seperti itu. Jadi buku ini hanya satu TKK memasak. Padahal di pramuka itu banyak sekali TKK. Jadi yang di luar sana yang mengatakan pramuka hanya tepuk tangan, yang mengatakan pramuka hanya menyanyi saja, ya ternyata ini beda jauh. Ini ada hasil yang sudah didapatkan. Ya, jadi itu. Saya dulu juga pada saat awal kuliah itu Kak, yang saya takuti adalah skripsi ini. Sangat-sangat saya takuti karena saya orang yang enggak pandai untuk menulis. Iya. Jadi membuat kata-kata. Karena saya ditantang itu dan dengan bidang saya yang saya suka, saya tidak terbebani saat menyusun skripsi yang berhubungan dengan pramuka ini. Saya sangat enjoy Kak, bahkan bisa dikatakan lulus dengan waktu yang lumayan singkat. Ya, jadi sobat hebat di rumah, inilah dari hasil dari pramuka. Jadi mulai dari tingkat penggalang, penegak sampai pandega itu Kak Novan ini semuanya dilalui dari hasil pramuka gitu. Betul, Kak. Dari SMP ke SMA juga dari prestasi pramuka. Dari SMA ke kuliah juga seperti itu. Sampai kuliah keluar juga temanya pramuka. Nah, jadi itulah yang membuat sobat kita hari ini sangat begitu hebat sekali. Ya, jadi semuanya runtut penuh pramuka. Jadi tanpa ada celah sedikit pun, jadi seperti itu. Jadi tidak pernah tertinggal ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan dari Kak Novan, sobat hebat kita ini kepada sobat hebat di rumah. Mungkin yang saya sampaikan gini, apapun kegiatanmu, apapun yang kamu sukai, dalami, cari tahu dalamnya bagaimana, niati, pasti kamu nanti akan jadinya nanti akan yang kamu rasakan itu bukan pada saat kamu aktif di kegiatan tersebut, tapi pada saat kamu sudah terjun di masyarakat, itu baru kerasa Kak. Itu manfaatnya apa itu baru kerasanya nanti kalau kita sudah terjun di masyarakat. Saya bisa sampai seperti ini, bisa sampai kemana-mana, itu juga karena pramuka seperti itu. Sampai kemana-mana. Juga ceritanya juga pernah ikut Raimuna Nasional. Ya, jadi kegiatan terakhir dong saya itu memang fokusnya adalah saya pengen ikut Raimuna Nasional. Kegiatan nasional Kan.
Itu mungkin pada saat itu ini saya sangat, kalau di SMP tadi mulai dikenalkan pramuka itu apa, di SMA itu saya mulai dididik bagaimana menjadi memanage suatu kegiatan, terus menghidupkan suatu organisasi itu bagaimana, itu saya dididiknya di SMA Kak. Kalau di kuliah itu mulai terjun, mulai diaplikasikan ke masyarakat. Kalau di perguruan tinggi kegiatan nasional itu sangat banyak. Oh, kalau di perguruan tinggi Pak, Sangat banyak. Tidak hanya Raimuna nasional. Tidak hanya Raimuna nasional. Bahkan selama 4 tahun berturut-turut, saya setiap tahunnya mengikuti kegiatan nasional. Secara tidak sadar. Itu saya selalu ikut kegiatan nasional. Sahabat hebat di rumah, ini kita sudah mendengarkan banyak cerita pengalaman dari Kak Novan yang di pramuka, mulai dari penggalang, penegak, dan pandega tadi itu sudah mempunyai pengalaman. Jadi istilahnya prestasi-prestasi itu membawa beliaunya itu dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah, sampai kuliah lulus pun juga dari pramuka. Skripsinya juga pramuka. Siapa tahu nanti S2-nya juga nanti bisa dari pramuka juga. Amin. Ya, oke. Kak Novan mungkin ada pesan atau mungkin pengalaman pada sobat hebat di rumah yang biasanya itu kan ikut pramuka itu hanya dilihat hanya sebelah mata, atau mungkin ragu-ragu dengan ikut pramuka nanti seperti apa, pramuka kok seperti hanya tepuk tangan dan nyanyi-nyanyi. Mungkin bisa dijelaskan kepada sobat kerabat hebat di rumah tentang pramuka biar lebih termotivasi seperti Kak Novan. Yang saya rasakan itu nanti akan kalian rasakan pada saat nanti sudah terjun di masyarakat Kak. Sangat banyak manfaatnya. Terutama poin Trisatya dan Dasadharma itu sangat relate dalam kehidupan terjun ke masyarakat Kak. Lengkap ya? Lengkap, sangat Trisatya lengkap. dan Dasadharma Iya. itu. Mungkin kalau di pramuka, kalau ditanya dapatnya apa, ya dapatnya banyak hal. Terutama jangan sampai membentuk mental saya, membentuk saya bagaimana saya bisa ngomong, bisa menjadi guru yang benar, maksudnya bisa ngomong di depan murid-murid itu ya karena pramuka. Karena mulai kecil, mulai SMP itu saya sudah bantu membina di SD. Jadi mau gak mau saya harus belajar ngomong di depan umum. Itu yang salah satunya yang bisa kita lihat secara nyata, berani ngomong di depan umum itu. Dari pramuka ini yang saya dapatkan. Iya. Terus dari pengalaman yang pernah diikuti beberapa kegiatan seperti ini tadi, sebanyak kegiatan ini, kok gak bosen-bosen nih ikut pramuka terus gitu? Mungkin kalau dari ini Kak ya, bisa dilihat banyak pengalaman-pengalaman yang tidak dimiliki oleh teman-teman saya. Saya sangat beruntung bisa melalui beberapa kegiatan. Tidak semua orang bisa melalui ini. Tidak hanya semerta saya cuma ikut kegiatan saja, tapi dari proses sampai saya kan juga mengikuti kegiatan butuh dana Kak. Iya. Dari situ saya sampai menabung, sampai pokoknya bagaimana caranya mengikuti kegiatan nasional ini saya dengan uang sendiri. Jadi tidak minta dengan orang tua. Semua kegiatan itu menabung dari hasil tabungan sendiri. Dari tabungan sendiri. Sampai yang goal saya yang terakhir adalah kegiatan Raimuna Nasional. Raimuna Nasional ke-11 yang diadakan di Cibubur, Bumi Pekrama Nasional Indonesia. Tahun berapa ya? Tahun 2017. Itu saya bisa mewakili Kabupaten Malang menuju ke Raimuna Nasional di sana, mengikuti dan bertemu dengan 13.000 pramuka penegak pandega se-Indonesia. Dan mungkin yang salah satu hal yang tidak pernah saya lupakan di kegiatan Raimuna Nasional, saya bisa berfoto dan bersalaman dengan Kamabinas atau Presiden Republik Indonesia. Kebanggaan itu yang saya sangat bangga seperti itu. Itu yang sangat teringat saya, selain saya mendapatkan sahabat-sahabat baru di seluruh Indonesia. Jadi kebanggaan itu tidak bisa diukur dengan materi ya. Betul Kak. Jadi pengalamannya sangat luar biasa. Semua pengalaman ini menimbulkan rasa bangga. Tapi dengan mendapatkan atau mengikuti kegiatan ini tidak serta-merta begitu saja, tapi Kak Novan sudah melalui proses yang begitu panjang. Yang selama ini banyak ditanyakan, saya ikut pramuka dapat apa?
saya ikut pramuka nanti hasilnya apa. Nah, itu masih banyak yang bertanya-tanya seperti itu tapi tidak mengikuti prosesnya. Nah, Kak Novan ini sudah mengikuti prosesnya sehingga sudah terjawab. Nah, dan insya Allah akan terjawab lagi jawaban-jawaban yang lain untuk kedepannya. Ya. Demikian dari kita apa yang disampaikan Kak Novan, sobat kerabat hebat kita kali ini sangat luar biasa sekali. Jadi kenapa kita hadirkan di sini, karena Kak Novan ini semuanya itu tentang pramuka. Ya, jadi mulai pendidikannya itu semua tentang pramuka. Masuk pramuka, tentang selesai ke pembelajaran pendidikannya juga tentang pramuka. Ya. Jadi itu memang pramuka banget, dan insya Allah nanti akan melahirkan pramuka-pramuka yang lain dari Kak Novan. Ya. Demikian dari saya, Sok Hebat, yang hari ini menghadirkan sobat kerabat hebat dari bidang pramuka, Kak Novan. Sampai bertemu lagi dengan sobat kerabat hebat di bidang-bidang yang lainnya bersama saya, Sok Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.